Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita masuk kepada berakhlak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna, dengan Asmaul Husnanya. Nah, beliau menjelaskan bahwa kita mesti berakhlak dengan nama-nama Allah yang baik. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muhsin, yang senantiasa berbuat baik. Maka kalau kita menjadi orang baik dan kita luaskan selebar-lebarnya kebaikan kita ini, dengan kebaikan yang kita sanggup untuk kita berikan kepada orang-orang sekeliling kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling mirip akhlaknya dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah seseorang itu berlomba-lomba untuk terus melengkapi akhlaknya semakin mirip dengan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala dengan asmaullahi al-husna. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan, ya. Ada pembahasan, nggak apa-apa kita baca aja ya. Kita baca aja. Setiap akhlak dengan akhlak-akhlak mengikuti nama-nama Allah yang mulia ini ada tingkatan dan levelnya yang berbeda-beda. Dan kebanyakan itu terbagi menjadi fardu ain, sunnah, fardu kifayah. Contoh tadi berbuat baik ya, ada yang fardu ain. Apa contohnya fardu ain? Kita buat baik sama orang yang kita wajib nafkahi, sumpah. Fardu kifayah apa? Sumpah, kita sekolahkan lagi seumpama istri kita untuk semakin ngerti ilmu agama yang itu menjadi pelengkap dia untuk menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang baik seumpama. Atau sunnah, seumpama kita sekolahkan dia untuk masak, seumpama dia udah jago masaknya tapi kita pengen yang lebih enak gitu, agar nanti kalau ada jamaah-jamaah masroh datang, ada orang-orang soleh datang, masaknya lebih enak, itu kan sunnah. Itu tadi berarti mengamalkan sifat ihsannya Allah. Ada yang sifatnya fardu ain, kita berikan kepada istri ilmu-ilmu dasar. Kalau istri kita nggak ngerti fikih, nggak ngerti tauhid, kita ajarin, gitu kan. Lebih dari itu berarti fardu kifayah, lebih dari itu berarti sunnah. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut, berakhlak dengan sifat Malikul Mulk. Allah itu adalah raja di raja. Nah, namanya raja ini punya pengaruh yang umum, punya pengaruh yang melebar. Dengan syarat pengaruh luasnya ini dia lakukan dengan penuh keadilan, dengan penuh kebaikan. Ya. Kapan harus membeli, kapan harus menahan, kapan harus nolong, kapan harus menghinakan, kapan harus memberi bahaya. Bagi seorang pemimpin kan ada, ya, maksudnya ada orang mencuri semua. Jangan orang nyuri malah dikasih posisi bagus. Nah, itu nggak betul. Kapan merendahkan, kapan meninggikan, kapan muliakan, kapan menghinakan. Allah Subhanahu wa taala melakukan ini semua dengan penuh keadilan dan ihsan. Kalau kita tahu Allah itu adalah raja di raja yang mengatur segalanya, maka kita akhirnya kita takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah nih yang ngatur semuanya nih. Ibarat kita lah sekarang, kita punya presiden, dia kan kalau kita kurang ajar sama dia ya, bisa ditutup itu. Nah, maka begitu juga kita akhlak apa yang kita ambil dari sifat maliknya Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, orang yang diberi ujian, buliyabihi ini, yang diberi ujian dengan adanya kepemimpinan, dengan adanya kepemilikan, kuasa pada satu tempat, akhlak yang pertama adalah dia harus standarnya adalah standar kebenaran. Jangan ada pilih kasih. Tadi itu adil, ihsan, ittiba'il haq.
Yang nggak layak dikasih jangan dikasih, yang harusnya dikasih kita harus kasih, yang harusnya dimuliakan dihinakan, dihinakan. Yang layak diberi manfaat beri manfaat, yang layak diberi madorot kasih kemudorotan, yang layak dimuliakan dimuliakan, yang layak dihukum dihukum, ngasih makan yang lapar, ngasih baju kepada yang tidak memiliki pakaian, memberi minum kepada yang haus, menolong yang dizalimi, menutup jalannya ahli zalim, dan berbuat kerusakan, mengambil harta mereka yang korupsi, mengambil harta mereka yang rakus dan diberikan kepada yang berhak. Siapa yang menjadi pemimpin dan melakukan ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, dan para pemimpin yang jujur ini mereka akan ada di mimbar-mimbar cahaya di dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi Sulaiman itu meminta kerajaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi tokoh, menjadi orang nomor satu itu minal birri wal ihsan, dia bisa buat kebaikan yang sangat luas. Termasuk Nabi Yusuf alaihi salam, beliau juga minta posisi kan, ij'alni ala khazainil ard. Dan beliau mensyukuri diberikan posisi ini. Jadi posisi juga penting bagi orang yang ingin menjalankan sifat Allah berupa Al-Malik, nama Allah Al-Malik dengan penuh adil, ihsan dan ittiba'ul haq. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam bersyukur dikasih kerajaan. Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, makasih ya Allah, engkau udah kasih aku kerajaan. Jadi kita menjadi orang penting, kita menjadi orang yang tanda tangannya berguna, kita menjadi seseorang yang memiliki pengaruh, itu juga penting. Dengan syarat niat yang baik tadi. Ikuti prosedur yang benar, adil, ihsan, wah ini luar biasa. Ya, termasuk 7 orang yang pertama disebut akan jadi orang hebat nanti di akhirat, dilindungi, punya perlindungan khusus, imamun adil. Bahkan nanti mereka ada di atas mimbar-mimbar cahaya. Kemudian berakhlak dengan sifat kudusnya Allah Subhanahu wa taala. Kudus artinya adalah yang suci dari segala aib dan dosa. Buah dari kita tahu Allah punya sifat kudus, kita akan sangat mengagungkan, memuliakan Allah, karena Allah tidak punya kesalahan sedikit pun, kekurangan sedikit pun. Bagaimana berakhlak dengan sifat kudus ini? Adalah kita mensucikan diri dari semua yang haram, makruh, karena Allahnya yang maha suci. Kita sebagai hamba Allah harus bersih dari haram, makruh, syubhat, dan hal-hal mubah yang berlebihan yang membuat kita bisa teralihkan dari fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak dengan sifat as-salam. As-salam kalau diambil as-salam bisa berarti na'am, Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan keselamatan. Maka dengan demikian kita pun mesti berakhlak dengan ifsa'us salam. Mengucapkan salam, menebarkan ucapan-ucapan yang baik, doa-doa yang baik, keadaan yang damai. Kalau assalam ditinjau dari segi Allah yang selamat dari aib, maka sama tadi. Berarti kita harus keluar dari apa? Dari sifat-sifat buruk diri kita. Assalam juga berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan kedamaian. Artinya Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Maka dari itu, mengambil akhlak dari sifat ini, kita juga tidak boleh zalim kepada siapapun, karena Nabi SAW bersabda, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanih wa yadih. Orang Islam sejati adalah orang yang lisannya dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Jadi, akhlak assalam apa aja tadi? Assalam berarti Allah yang senantiasa memberikan kedamaian kepada orang lain, maka kita pun demikian, ucapin salam, tindakan kita yang damai, ucapan kita yang menyejukkan. Dan yang kedua, assalam berarti selamat dari segala aib, berarti kita membersihkan diri dari segala kekurangan diri. Dan yang ketiga, assalam artinya Allah tidak suka menzolimi hambanya, maka kita pun jangan sampai menzolimi orang lain. Atau bila taufik, saya kira demikian. Berapa menit? Dan tambah dikit lagi. Faslun fi tahalluk bil iman.
berakhlak dengan sifat Allah Al-Mu'min. Allah Al-Mu'min yang memberikan keamanan. Maka Al-Mu'min itu berarti apa? Allah itu yang bisa memberikan kepercayaan kepada orang. Artinya dari sifat ini kita ambil akhlak bahwa kita harus percaya dengan apa saja yang Allah SWT sampaikan. Al-Mu'min, Allah yang bisa memberikan kepercayaan kepada orang. Berarti kita harus percaya dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian Al-Mu'min juga yang memberikan keamanan tadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Maka dari itu berikanlah kebaikanmu kepada banyak orang dan jauhkan mereka dari segala keburukanmu. Kemudian mukmin juga bisa berarti khaliq kulli amr. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa? Segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Maka dari pengertian ini kata beliau, kita harus berupaya kuat untuk memberikan kebaikan kepada setiap orang dalam setiap aspek. Karena al-mu'min juga artinya yang bisa dipercaya. Dia yang dipercaya menciptakan segalanya, maka kita pun harus punya efek yang meluas dalam segala segi kepada segala macam manusia. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma hamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.